Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Markombur dengan tema menariknya yakni transformasi verifikasi administrasi Bacalek. Pemirsa, kontestasi pemilu 2024 sejatinya akan digelar beberapa bulan lagi, tepat pada tanggal 14 Februari 2024 nantinya. Sehingga hal ini perlu diketahui dan juga dipersiapkan serta kesiapan dari berbagai pihak untuk mencapai suatu keberhasilan dan kesuksesan yang terukur, mulai dari tahapan hingga rangkaian-rangkaian kegiatan yang seyogianya harus diberikan paham juga dari pihak penyelenggara dan pengawas ini dan juga terkait Bacalek ini untuk kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Lantas bagaimanakah tahapan-tahapan pemilu dan rangkaian-rangkaian kegiatan yang sedang berlangsung dan akan berlangsungnya, dan khususnya nanti kita akan bertanyakan terhadap hadirnya dengan aplikasi ataupun digitalisasi terhadap silon atau sistem pencalonan terhadap Bacalek ini. Apakah terkait hal ini ada juga kelemahan ataupun hal-hal yang substansial dan informatif yang akan kita pertanyakan kepada kedua narasumber yang seyogianya akan hadir. Tentunya bersama saya Muhammad Azril Nasution dan rekan cantik saya ada Nur Hasanah. Benar sekali. Kali ini kita akan membahas seputar tema yang sangat luar biasa, ya, transformasi verifikasi administrasi Bacalek, pemirsa. Dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya kepada kita bersama di sini, nanti akan kita hadirkan narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Boleh hubungin kita di 0811 6100 386. Hasanah ulangin kembali di 0811 6100 386. Karena tentunya narasumber yang kita sudah hadirkan ini sangat luar biasa. Ya, ada siapa saja Bang Azril? Ya, terima kasih Nur Hasanah atas atensinya. Pertama, sebelum saya akan memulai untuk memperkenalkan narasumber saya akan ingin mengatakan Nur Hasanah hari ini cantik sekali dengan Masya abu-abunya. Allah, luar biasa. Bang Azril juga ganteng. Terima Setuju ya kasih. pemirsa ya. Terima kasih. Dan juga pemirsa yang di rumah ganteng dan Ganteng cantik yang kita harapkan iya. kesehatan mereka pula ya. Oke. Dan baiklah Nur Hasanah serta pemirsa yang telah hadir di sebelah kiri saya, kepada yang terhormat Abangda M. Rinaldi Khair selaku Komisioner KPU Kota Medan. Assalamualaikum, selamat sore Bang Rinaldi. Waalaikumsalam, selamat sore Bang Azril. Gimana kabarnya Bang? Hasanah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Meskipun sibuk sekarang ini ya. Iya, tapi tetap nyempetin ya untuk Ya. datang ke TVRI Ya untuk pastinya lah, ini kan informasi. bagian dari pendidikan politik juga kan. Kita harus Oke. menyampaikan pesan dan aspirasi. Oke, luar biasa Political sekali ya. education, itu sekali. Dan tentunya nanti kita akan menghadirkan juga narasumber kedua pemirsa, ada Bapak Dr. Walid Mustafa Sembiring, SOS MIP selaku dari akademisi. Tapi beliau sekarang lagi di jalan, kemungkinan nanti akan bergabung dengan kita di sini. Pastinya, siogianya keharapan beliau, hadirnya beliau juga menjadi harapan kita untuk menumbuhkan pengetahuan dan menciptakan juga wawasan kita terhadap rangkaian pemilu ini dari sudut pandang akademisi seperti apa. Benar sekali. Nah, langsung saja nih kita sudah ada Pak Rinaldi, Bang Rinaldi ya, lebih tepatnya masih muda ya? Masih muda, sama-sama ganteng, Iya. panggil abang aja. 11-12 ya? 11-12. Masih Yang sayang 11 siapa, 12 ya? 12 siapa nih? Iya. Silakan Baik, Nur Hasanah. sebelum kita ke inti dari transformasi verifikasi administrasi Bacalek ini sendiri Bang, untuk kondisi sekarang ini udah sampai di tahap mana nih Ya, Bang? sejauh apa rangkaiannya? sejauh Ya, baik ya, terima kasih ya pada TVRI, Bang Azril dan Kak Nur Hasanah sudah mengundang kami ya KPU Kota Medan untuk menyampaikan informasi-informasi terkini ya terkait tahapan pemilu 2024 yang sekarang tinggal hitungan beberapa bulan lagi. Nah, saat ini kami KPU Kota Medan sedang melaksanakan proses verifikasi pendaftaran bakal calon legislatif DPRD Kota Medan. Jadi proses ini sudah berlangsung sejak tanggal 1 Mei kemarin dan nanti di ujungnya itu akan dilakukan penetapan, namanya penetapan daftar calon tetap Di bulan DCT. September ya, Bang? Di tanggal 4 November. November ya, bulan Nanti yang 11 ya? September dia daftar calon sementara. Oh, Oke. Nah, tetapnya dari- di bulan 11 ya? Iya, dia ada DCS, daftar calon sementara, dan ada DCT. Kenapa ada dua perbedaan ini? Karena memang kita akan ada semacam meminta tanggapan masyarakat atau uji publik. Berarti ada like dislike ini Bang nanti? Oh, ada. Jadi masih panjang, proses masih panjang. Jadi calon-calon yang ada hari ini didaftarkan ke KPU Medan sebenarnya masih harap-harap cemas. Masih harap-harap cemas. ya? Iya, Berarti benar. belum fix ini. Belum. Masih harap-harap cemas. Kenapa? Karena ya kalau memang dia mendaftarkan persyaratannya secara jujur mungkin selesai ya, nggak ada masalah. Tapi kan khawatirnya ada yang disembunyikan, ada yang mungkin
dokumen-dokumen yang tidak diurus secara benar. Nanti kan khawatirnya ada tanggapan masyarakat. Oke. Ada tanggapan masyarakat, ini kan harus kita cross-check, harus kita klarifikasi. Kalau misalnya hasil cross-check klarifikasinya ternyata nggak benar, ya sudah selesai kan. Tapi kalau ternyata benar, kan ada unsur-unsur lain yang bisa ditindaklanjuti sehingga calon ini menjadi tidak memenuhi syarat, seperti itu. Jadi masih ada harap-harap cemasnya lah kira-kira seperti itu. Menjadi informasi yang Iya. wanti-wanti terhadap para bacalegnya. Iya. Nur Hasanah dan juga pemirsa, tadi kita Bang Rinaldi masih terkait tentang cross-check terhadap keabsahan dari setiap dokumen yang diperlihatkan ataupun diberikan kepada orang Bang Rinaldi ini terkait tentang apa saja mungkin yang cross-checknya ini yang kita ingin tahu Bang, seperti apa juga prosesnya. Yap. Kalau prosesnya ya, saat ini kan kita sudah baru menyelesaikan tahapan verifikasi perbaikan dokumen. Jadi semua dokumen-dokumen kemarin yang kita tetapkan belum memenuhi syarat atau BMS itu diperbaiki oleh partai politik dan peserta, calon peserta. Lalu kita verifikasi ulang kembali. Dan tanggal 31 kemarin kita sudah selesai melakukan verifikasinya. Dari hasil verifikasi itu ya masih ada yang berstatus TMS. Oke. Masih ada yang berstatus TMS. Jadi inilah nanti pada tanggal 6 sampai tanggal 11 Agustus, disitulah masa pencermatan namanya. Masa pencermatan itu bisa digunakan, dimanfaatkan oleh partai politik untuk melakukan pergantian. Tahan sebentar Bang. Oke. Untuk Ini melakukan semakin seru ya. pergantian Tahan napas atau tahan apa? Tahan napas juga boleh Bang. Kalau tahan sih. It's gonna be big questions. Pertanyaan besar ini, apa yang harus diganti dan persiapan apa pergantiannya terhadap pihak-pihak terkait. Nah, Nur Hasanah serta pemirsa untuk menghadirkan kelengkapan suasana akan edukasi dan sosialisasi terhadap pengetahuan kita terkait tema kita ini, kita turut mengundang dan kehadiran dari seorang akademisi, yakni Bapak Dr. Walid Mustafa Sembiring SSOS MIP. Oke. Selamat datang Bapak. Ya. Segar sekali ya Pak ya hari Ini ini luar ya. biasa nih. Luar biasa. Walaupun di Dokter luar muda panas nih. ya, tapi Yes. tetap segar Dokter muda tapi penampilannya. nggak bisa nyuntik. Baru nih sepertinya dengan gelar dokternya nih ya. Iya. Ya, alhamdulillah baru kemarin kita. Baru kemarin saja. Iya. Masya Berarti Allah. masih bisa selamatan kita nih habis ini ya. Iya, ya masih bisa selamatan. Iya. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Siap ya Pak untuk mentransformasikan Siap. Wah, informasinya? insya Allah kalau udah ada Bang Rinaldi di sini kita siap. Oke, siap. Masih bisa menyambung yang tadi ya, Nur Oke, Hasanah, sebelum boleh. mungkin- Sudah bisa dilanjutkan Ya, tahan sebelum ke tadi Nur ya. Hasanah, apa yang menjadi big questions terhadap pergantian ini? Bang Rinaldi, silahkan. Ya, dia bisa diganti jika misalnya memang syarat-syarat dokumennya itu tidak terpenuhi. Nah, dari yang kita verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang TMS ini atau yang tidak memenuhi syarat ini, umumnya adalah terkait persyaratan ijazah ya. Ijazah SMA itu kan salah satu syarat Krusial. mutlak yang harus dipenuhi. Ada juga memang beberapa calon yang didaftarkan itu entah ada unsur sengaja atau enggak, saya nggak tahu juga ya, nggak dilengkapin gitu. Sudah BMS dan tidak dilengkapi, mungkin disiapkan untuk calon pengganti, memang ada penggantinya yang mau masuk di penghujung waktu. Ya itu kan bagian dari trik-trik dari partai politik ya, internal partai politik ya, kita nggak masuk ke terlalu jauh ke dalam situ gitu. Jadi mungkin ada yang memang disiapkan untuk di TMS-kan dalam tanda kutip supaya masuk calon jagoan yang sesungguhnya mungkin ya kan. Ada juga memang yang kesulitan melengkapi dokumennya. Seperti itu, seperti tadi ijazah yang paling banyak itu soal ijazah. Karena ternyata fotokopi leges ijazah yang asli itu ternyata sulit didapatkan, terutama untuk sekolah-sekolah yang sudah lama tutup gitu kan, sudah lama tutup, sudah tidak operasional, itu kesulitan. Apalagi dia jika sekolahnya itu sekolah punya latar belakang kesehatan, latar belakang sekolah pertanian seperti itu kan, dan belum sempat beralih fungsi ke dinas pendidikan, dia sudah tutup. Nah itu ada banyak kesulitan tuh kemarin tuh rekan-rekan partai politik untuk melegesnya, karena dari dinas pendidikan informasinya saat itu mereka nggak bisa melegesnya, mereka mengarahkan ke departemen atau dinas yang menaungi Terkait sekolah ya. yang kemarin
saat buka. Seperti Misalnya itu. kesehatan harus ke kesehatan, Iya, pertanian harus ke pertanian seperti ya, Bang? itu. Sementara di dinas atau departemennya sendiri tidak punya aturan yang rigid tentang pelegesan. Jadi ada persoalan di situ kemarin yang membuat agak susah melakukan. Polemiknya ya. Iya, tapi saya dengar sih di akhir sepertinya sudah selesai masalah-masalah seperti itu, sepertinya ya. Baik, alhamdulillah artinya sudah 100% polemik ini teratasi ya, Iya, Pak. mudah-mudahan lah seperti itu. Manfaat kali akan hadirnya Bang Rinaldi ini untuk memberikan pandangan Informasi. luas. Oh, Siapa iya. tahu ke depannya kita ingin menjadi bacalek. Iya. Oh ya Amin bisa, ya. masih bisa daftar, masih bisa. Masih bisa ya. Ya, Masih ada di waktu batas Agustus waktu. ini bisa, di September nanti bisa. Masih bisa ya. Tapi Hasanah sepertinya karena peran perempuan juga meningkatkan karena Iya ya, perempuan karena harus meningkatkan juga keterlibatan ini. dari perempuan ya 30% betul, ya. kalau Kak Nur Hasanah ini maju nanti kita prioritaskan nanti. Asik, udah dapat. Gimana Tapi pemirsa? siap nggak melepas sama TPRI-nya? Itu masalahnya ya kan. Aduh jangan dulu deh ya. Baik, di sini sudah hadir ya Pak Dr. Walid Mustafa Subiring ya. Pak, kita membahas seputar transformasi verifikasi administrasi Bacalek. Tentunya kita sudah menggunakan dunia di zaman sekarang udah digital ya, Ya, Pak. Kita betul. memanfaatkan teknologi. Apakah ini sistem dari yang konvensional akan terabaikan nih Pak di masa sekarang ini? Karena tentunya di zaman sekarang orang akan lebih meminati yang sistem teknologinya Namanya gitu ya. silon. Silon. Ya, terima kasih ya Mbak Nur Hasanah, Bang Rinaldi. Jadi memang kita apresiasi dulu itu. Pertama kita apresiasi KPU dalam penyelenggaraan ini mendorong agar terjadinya digitalisasi. Karena memang ke depan ini kita harapkan digitalisasi ini semakin luas. Bahkan nanti mungkin pemilihan kita ini sudah menuju pada e-voting, ya, seperti di negara-negara maju. Tapi memang kita harus sadari juga bahwa negara kita ini adalah negara yang luas. Ya. Kemudian juga persoalan digitalisasi ini kan juga persoalan bahwa masyarakat kita juga belum sepenuhnya paham dan tersentuh dengan digitalisasi itu. Namun tentu kita dorong. Dan dalam konteks kepemiluan hari ini di pemilu 2024 memang yang namanya konvensional itu masih kita butuhkan. Karena kita lihat bahwa belum terintegrasinya sebenarnya secara digital misalnya data yang ada di KPU, Capil, kesehatan, kepolisian dan lain sebagainya dan juga ijazah seperti kata Bang Rinaldi tadi. Misalnya kita kan mendorong ke depan ini bagaimana ketika satu bacalek misalnya ketika dimunculkan KTP-nya saja atau KK-nya Sudah itu terkoneksi langsung ya. terkoneksi. Benar. Bagaimana catatan kesehatannya, catatan kepolisiannya dan lain sebagainya. Nah, ini kan ke depan kita dorong. Tapi ya tentu tahap bertahap. It needs a process ya. Ya, dengan proses. Dan kita dorong itu, kita dari unsur kampus ya, dengan pusat kajian kita di concern dengan pemilu partai politik, kita dorong itu. Namun memang sampai dengan hari ini dalam pelaksanaan pemilu 2024 ke depan, kita masih membutuhkan yang namanya verifikasi yang secara konvensional, faktual, karena ya tentu untuk menghindari terjadinya ada dokumen-dokumen yang memang mungkin dipalsukan atau apa gitu karena memang database kita juga belum lengkap seperti itu. Saya kira masih dibutuhkan lah konvensional itu saat ini, tapi kita dorong ke depan semua bisa full digital gitu. Seperti itu, Mbak Nur Hasanah. Step by step kalau bisa Step by dibilang step. Pak Prosesnya Dokter. ya harus Iya. dinikmati juga nih selama Pasti dong, prosesnya. nikmat proses ini sangat mantap harus kita ketahui. Tapi setidaknya dari kehadiran mereka berdua ini mendorong kita untuk paham akan digitalisasi ke depannya mau tidak mau siap atau tidak siap kita harus ready to wear. Itu dia. Masih berbicara dengan Pak Walid, saya ingin untuk mendapatkan pengetahuan luas terhadap perspektif Anda, Pak Walid, terkait tentang hadirnya aplikasi Silon ini. Bagaimana terkait efektivitas dan korelasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang Bacalek, dilakukan dari pihak KPU terhadap Bacalek ini, terkait verifikasi administrasi ini. Apakah ini udah transparannya ada? Ya, saya kira aplikasi Silon ini sudah kita rasakan efektif ya, mempercepat dan mempermudah kerja-kerja. Sebenarnya kalau digital itu kan tujuannya untuk mempermudah. Ya, jadi kita lihat efektivitas dari Silon yang ditayangkan oleh hari ini diterapkan oleh KPU ini sudah efektif sebenarnya. Cuma memang saja kembali kita lihat partai politik kita memang masih belum sepenuhnya memberikan edukasi mungkin kepada para bacaleknya untuk kemudian terbuka ataupun kemudian siap dengan digitalisasi itu. Jadi dengan adanya pemangkasan waktu, energi, kemudian para efisiensi juga terjadi di sana. Para bacalek juga tidak perlu sampai mengantri atau
berbondong-bondong ke KPU ataupun ke partainya, cukup di partai kemudian dimasukkan melalui aplikasi Silon, ini kan sangat efektif saya kira. Cuma tentu saja masih ada yang perlu diperbaiki, tapi yang paling penting menurut kami adalah partai politik. Karena sesiap apapun KPU, kalau partai politiknya nggak siap, itu juga akan menyulitkan untuk terjadinya ya efektivitas yang optimal dalam Silon ini. Banyak unsur ya. Ya, jadi banyak unsur. Poinnya sebenarnya kalau kita melihatnya di partai politik juga, karena kalau KPU saya kira terus-menerus melakukan transformasi ya, terus-menerus melakukan perbaikan untuk melayani katakanlah caleg, partai politik dan juga pemilih. Nah, tapi partai politik sebagai epicentrum sebenarnya di sini pusatnya itu yang harus perlu diperkuat gitu, supaya mereka juga sadar dan juga memperkuat ataupun mengedukasi para caleg-calegnya dan juga mengedukasi para pengurus gitu supaya lebih peka dengan digitalisasi ini. Gitu. Baik Bang Walid, terhadap pengurus ini supaya lebih peka lagi. Itu juga kita kaitkan terhadap perbaikan yang ada, mungkin lebih transparan ataupun sudah transparan ya atas hadirnya dengan Silon ini. Masih berbicara kepada kedua narasumber kita, Bang Rinaldi dan juga Pak Akademisi ini terkait, hari ini kita ingin ketahui bahwa verifikasi perbaikan ini sudah mencapai 100%. Tapi sebelumnya kita ketahui apa yang menjadi kilas balik dan poin-poin apa saja yang hadir dalam perbaikan, setiap perbaikannya sesaat lagi pemirsa. Kami akan hadirkan, terimalah persembahan lagu yang satu ini. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Markombur, yakni dengan tema menariknya transformasi verifikasi administrasi Bacalek. Sebelum kita tadi rehat pemirsa, kita banyak sekali berkaitan dan berbicara tentang perbaikan dan juga tahapan-tahapan perbaikan ini. Lantas poin-poin apa saja yang dilakukan perbaikan dari setiap Bacalek yang mungkin menemui kendala akan setiap registrasinya? Dari Bang Rinaldi, poin-poin apa saja yang menjadi perbaikan dari Bacalek kita dalam setiap tahapan yang berlangsung? Ya, sesuai dengan peraturan KPU ya, nomor 10 tahun 2023 pasal 65, 66 dan 67 itu diatur bahwa selama masa pencermatan DCS nanti tanggal 6 sampai tanggal 11 Agustus ada beberapa poin perubahan yang bisa dilakukan. Misalnya perubahan foto. Misalnya, ini foto penting, perubahan foto. Kategori apa nih Pak foto? Ya, fotonya kan wajib ya, wajib ada foto. Dan foto itu harus yang terbaru. Oh, terbaru, nggak boleh pakai filter yang zaman sekarang ya Pak? Nggak, terbarunya juga, karena terbaru ya kan, jangan begini, umur yang berapa. Ya, betul. Jadi kadang gini, ada kejadian memang, dia ngambil fotonya foto yang masih gadis misalnya, ya kan? Pada saat masih muda, masih bagus masih kencang gitu ya, walaupun sekarang masih kencang juga, ya kan? Nah, tapi sesungguhnya kondisinya sekarang bukan seperti itu. Jadi ada kejadian kemarin di daerah lain sempat menang dengan foto yang lebih cantik, lebih bagus, tapi tidak sesuai dengan kenyataannya menurut pesaing. Tapi sebenarnya itu ada salah satu trik nggak sih Bang sebenarnya dalam ya, pemilihan? Sebenarnya kan untuk terpilih ini kan segala macam cara dilakukan ya, termasuk memoles diri, mempercantik, daya tarik segala macam gitu kan. Itu kan akan dilakukan oleh caleg-caleg ini gitu. Nah, untuk di dokumen kita DCS atau DCT seperti itu kan kita nanti akan menampilkan foto seperti itu. Termasuk juga dalam nanti sosialisasi dia juga kan nanti ada fotonya seperti itu. Ya. Biasanya fotonya itu tidak berubah dari yang didaftarkan. Apa yang didaftarkan pada kami itu yang akan dipakai seperti itu. Ya. Jadi kalau dia hari ini dia memakai foto masih gadis seperti itu ya kan. Kita imbau ya itu akan supaya itu diubah. Gunakanlah foto yang terbaru ya kan. Boleh ya tampil cantik boleh, tapi seadanya gitu, jangan terlalu wah sekali. Misalnya kalau memang kulitnya sawo mateng ya sawo mateng, jangan menjadi putih gitu ya kan. Putihnya kontras gitu ya. Iya, kenapa? Karena itu pernah digugat dan gugatan itu dimenangkan gitu. Dimenangkan dari siap gara-gara foto. Gara-gara foto. Waduh, makanya ini bahaya ya. Ini bawaan juga nih untuk pemirsa ini lagi nonton ya. Kita mewanti-wanti agar foto ini jangan sembarangan. Pakailah foto terbaru, pakailah filter secukupnya ya kan. Jangan berlebihan gitu.
pakai inner beauty saja lah. Ya, karena yang selalu berlebihan ini nggak baik ya. Iya, Yang seperti itu. pokoknya yang natural-natural saja lah ya. Betul, natural. Oke. Lanjut Bang, selain Bisa adanya foto. juga nomor urut, perubahan nomor urut. Jadi sebenarnya calon-calon yang sudah posisi di nomor urut 1, nomor 2, nomor 3 yang dibilang ini calon-calon yang Mahadewa. punya peluang yang cukup Potensial. ya katanya. Ini sebenarnya bukan berarti nggak bisa digeser. Jadi bisa saja berubah gitu. Nomor urut ini masih bisa berubah di tahap pencermatan DCS dan nanti DCT seperti itu. Kewenangannya ada di mana ya? Kewenangannya ada di partai politik, pengurus partai politik dan harus persetujuan DPP tingkat pusat. Jadi itu yang saya katakan tadi, harap-harap cemas tadi. Ya, kalau misalnya hubungannya bagus, mungkin dengan komitmennya dengan partai bagus misalnya, ya bisa jadi mungkin tetap bertahan. Tapi kan di balik itu ya kita nggak tahu. Artinya kita sebagai KPU, sebagai penyelenggara, kita hanya menerima. Kita hanya menerima jika memang ada perubahan. Kita nggak bisa menolak gitu loh. Ini kok diubah? Tadi nomor 1 ini kok jadi yang berubah nomor 2 jadi nomor 1. Enggak, kita nggak sampai ke situ. Sampai dengan batas periode yang ditentukan. Iya, jadi sampai tanggal 11 nanti apa yang disampaikan oleh partai politik kita terima. Kalaupun ada perubahan nomor urut, perubahan foto, ada perubahan yang lain gitu kan, selama ada persetujuan dari DPP-nya ya kita terima seperti itu. Termasuk pergantian bisa. Pergantian. Baik, mungkin sebelum ke Nur Hasanah Bang, masih saya terkait tentang poin-poin yang mungkin menjadi perhatian publik terhadap perbaikan-perbaikan. Apakah juga terkait nama dan juga gelar ini menjadi perbaikan yang akrab sekali terjadi dilakukan Bacalek, mengingat bahwa gelar ataupun sarjana atau magister menjadi best image to interact with people. Iya, benar ya. Nama ini juga termasuk bagian yang penting ya. Kadang kan orang mengenal calon itu dengan panggilan ya, nama sebutan atau nama gelar misalnya. Misalnya di pasaran nama yang dikenal Udin Baco misalnya ya kan. Padahal di nama KTP-nya itu Saparudin. Misalnya ini contoh ya, jangan pula nanti ada yang merasa namanya. Di calonnya itu ya. Enggak. Di daftar calon kami nggak ada yang namanya itu sih sebenarnya. Dia boleh menggunakan nama kesehariannya, nama gelar yang dikenal oleh masyarakat. Boleh. Tapi kalau misalnya nama itu terlalu drastis perbedaannya, harus ada penetapan pengesahan dari pengadilan. Seperti itu. Bahwa nama gelar itu adalah memang yang dipakai sesuai dengan konteks sehari-harinya seperti itu. Jadi harus pada pengesahan pengadilan. Lalu kalau misalnya ada gelar gitu ya, gelar S1, S2 atau gelar doktor ya seperti Dr. Walid ini ya kan. Nah, mungkin waktu dia mendaftar di awal itu dia belum bergelar doktor misalnya ya kan. Nah, nanti sekarang dia sudah seperti Bang Walid ini, mana tahu dia mau masuk nanti di penghujung ya, mana tahu ya. Kita nanti dulu deh kalau. Jadi gelar doktornya itu kan harus harus ada sertifikat ya, harus ada ijazahnya. Dengan bukti Dengan bukti ijazah gelar seperti itu kan. Nah, itulah yang harus kita verifikasi. Tapi kalau nggak ada bukti ijazahnya, maka dia tidak berhak memakai gelar doktor, gelar sarjana, gelar master dan sebagainya. Dia nggak akan berhak kalau misalnya tidak ada ijazahnya. Walaupun gelar-gelar tersebut bukan bagian dari syarat mutlak yang menggugurkan seperti itu. Baik. Ya. Penting sekali ini terhadap poin-poin ini kita ketahui, siapa tahu di rumah sana masyarakat dan juga kita ke depannya menjadi calon pemimpin atau caleg ini biar lebih baik cepat lagi untuk mengetahuinya ini. Terlebih untuk gelar dan nama tadi penting. Iya, karena ini hal sepele ya, kita bilang hal sepele, tapi sebenarnya itu udah ada ketentuan dari KPU sendiri untuk akan hal ini ya, perubahan nama, kemudian juga gelar tadi ya. Itu salah satunya udah dijelaskan oleh Pak Rinaldi. Baik, kita ke Pak Walid ya. Pak, melihat dari transformasi verifikasi administrasi Bacalek ini tentunya Bapak dapat sudut pandang dari Bapak sendiri lainnya, mungkin kan ada pro kontra dan juga permasalahan atau polemik yang dihadapi oleh masyarakat sendiri ya Pak ya. Iya, mungkin ada yang memberikan sedikit kritik dan sarannya langsung ke orang Bapak gitu, apakah ada gitu ya? Ya, baik. Tadi menarik seperti yang disampaikan oleh Bang Rinaldi terkait nama. Itu saya kira banyak kemarin juga yang menghubungi kita ya, bertanya-tanya juga karena
Seperti saya misalnya namanya memang dikenal di luar itu bukan nama asli gitu ya, atau bukan ada nama panggilan. Gitu. Karena itu yang Jadi, dikenal masyarakat. Ya, itu yang gitu dikenal ya. masyarakat dan itu juga sangat berpengaruh gitu. Itu menjadi tanda tanya juga. Tapi tentu sudah ada ketentuan dari pihak KPU terkait dengan itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana kemudian ini bisa tersosialisasikan secara masif. Setuju. Ya. Tentu saja saya kira KPU sudah berulang kali melakukan sosialisasi karena saya beberapa kali juga diundang oleh KPU Kota Medan untuk terkait mulai dari penetapan dapil dan lain sebagainya, mengundang juga partai politik ya. Tapi persoalan kita kembali ya, partai politik apakah kemudian juga sudah menyampaikan kepada seluruh bacalek yang ada di partai mereka, apakah kemudian juga seluruh masyarakat ya sudah mengetahui gitu. Ini yang jadi persoalan kita. Nah, banyak hal-hal seperti itu terkait dengan aturan-aturan yang terkait verifikasi ini tadi, ini yang saya kira memang saluran-saluran komunikasi yang sudah dibangun oleh KPU itu harusnya memang diperkuat oleh baik itu bacalek itu sendiri, ya khususnya partai. Saya kembali ke partai. Jadi memang saya lagi-lagi ya Bang Azril dan Mbak Nur Hasanah, ini kita penekanan saya selalu di partai. Karena kembali seperti kata Bang Rinaldi, mau perubahan apapun itu, nama, nomor urut dan lain sebagainya, itu hak dari partai. Dan segala sesuatu terkait dengan kepemiluan ini, partai politik punya peran yang luar biasa. Jadi kalau partai politiknya itu bersifat pasif ya, baik terkait juga dengan informasi-informasi yang sudah ada di KPU, itu akan tidak tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Makanya partai politik saya kira memang, kalau kritik saya sebenarnya bukan ke penyelenggara. Penyelenggara ini kan hanya menyelenggarakan. Setuju. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan peraturan KPU, PKPU. Ini kalau kita tanya Bang Rinaldi, ini seperti ya apa saja gitu, menjalankan perintah undang-undang dan perintah PKPU. Nah, yang bisa bermanuver dan melakukan apanya itu kan partai politik, peserta sebenarnya. Pihak Peserta, eksekusinya ya? Iya, peserta pemilunya. Nah, maka sebagai sebuah institusi politik, partai politik itu yang kita dorong untuk kemudian dalam kesuksesan, apakah ini verifikasi nanti pada saat kampanye dan lain sebagainya, itu partai politik punya peran yang luar biasa. Dan tentu saja hari ini KPU sudah punya semua infrastrukturnya, peraturannya untuk menjalankannya dengan baik. Oke, Nah, yang Anda lihat terhadap kunci. wadah untuk masyarakat memberikan sumbangsi ataupun suara mereka terhadap komunikasi yang dibangun seperti Anda katakan tadi, dari pihak penyelenggara ini sudah membuka dirikah atau seperti apa? Saya lihat penyelenggara sudah membuka ya, kalau terkait dengan informasi-informasi ke masyarakat. Karena kalau kita lihat hari ini, Bang Azril ya, KPU ini kan punya perangkat sampai ke tingkat, kalau sekarang sudah sampai tingkat PPS, Bang Naldi ya. Ya, PPS. PPS. Dan saya memantau juga di Kota Medan misalnya, itu PPS itu bekerja terus itu. Jadi mereka sambil mensosialisasikan terkait peraturan-peraturan kepada bacalek, juga kepada masyarakat yang ada di kelurahan gitu, yang ada di tingkat-tingkat kelurahan. Nah, ini yang saya kira KPU sudah bekerja optimal di sana. Ya, cuma memang kembali ya tentu dalam konteks kepemiluan ini lagi-lagi ke partai politiknya, karena mereka yang punya caleg gitu ya, mereka yang menentukan gitu. Maka hal-hal yang mungkin bisa menghambat verifikasi, mungkin bisa menghambat nanti kampanye, itu saya kira kembali ke partai politik. Peran mereka sangat luar biasa saya kira, sangat penting ya. Nah, makanya kita di kampus ya, kita dari pusat kajian itu selalu punya program yang namanya Empowering the Political Party ya. Jadi kita penguatan terhadap partai politik. Jadi jangan hanya penguatannya hanya konteks pemenangan saja. Jadi fungsi-fungsi partai, pendidikan, sosialisasi, rekrutmen dan lain sebagainya itu harus mereka kuatkan. Dan ini masih sangat saya kira perlu didorong, masih jauh sebenarnya. Tapi itu kita nggak pesimis, kita optimis ini bisa kita dorong lah partai politik untuk lebih modern ya. Oke, Seperti biasanya yang Anda bangun dalam komunikasi Anda sebagai mungkin seorang akademisi dan lingkup Anda di bidang akademisi ini, political education apa yang biasa dibahas terkait pemilu 2024 ini? Apakah terkait tentang verifikasi administrasi bacalek ini juga menjadi bahan-bahan yang Karena diinformasikan? justru kan background dari Pak Wali ini Iya, seorang pada fase ini akademisi ya. memang banyak ya, pada fase sekarang ini memang verifikasi bacalek ini menjadi perhatian kita. Tapi memang terkait dengan proses digitalisasi misalnya, kita melihat diskusi-diskusi kita sering banyak juga terkait dengan digitalisasi penting dan perlu kita dorong dalam konteks verifikasi. Tapi kita nggak hanya sampai di situ. Ya, karena sebenarnya yang paling rumit nanti pada saat mungkin Pak Rinaldi nanti bisa sampaikan juga terkait dengan si rekap ya. Oke, si rekap. Karena itu nanti persoalan hasil. Karena kalau verifikasi ini saya kira ini kan murni Uploaded semua dokumen. ini kan di partai ya. Yes. Tapi nanti Internal begitu partai. si rekap terkait dengan hasil pertarungan pemilu itu
ini yang nanti saya kira, saya kemarin juga menyampaikan, di Sirekap itu nanti mungkin kalau kita lihat digitalisasi bisa terjadi serangan cyber, segala macam gitu. Keamanannya seperti apa? Nah, gitu ya? Jangan dibongkar dulu, nanti tema yang berikutnya. Oh, tema yang berikutnya ya. Biar diundang lagi gitu ya. Saya kira ke sana. Tapi Oke, kalau siap. kalau silon yang sekarang dimunculkan ataupun digagas oleh KPU ini, saya kira memang sudah bagus ya. Tinggal bagaimana kemudian partai politik bisa mengikutinya, kemudian juga bisa mengedukasi. Tapi ini mujinya bukan karena narasumber KPU. Oh, bukan. Nanti kalau narasumber sama partai nanti lain-lain. Lain lagi gitu ya. Kalau kita selalu, kita konsisten Netral kita ya, netral, mendorong Pak, partai. netral. Karena Oke. kita tahu juga Bang Azril ya, penyelenggara itu ya hanya menyelenggarakan. Oke. Mereka sebenarnya kalau kita tanya Bang lagi-lagi, ini hanya terkait bagaimana menjalankan undang-undang dan peraturan. Pelaksanaannya, Disuruh ya. melenceng ke sana kemari nggak akan mungkin bisa. Oke. Langsung di DKPP nanti Bang. Bang Rinaldi kan Oke. gitu. Jadi Oke. partai sebenarnya yang ya kita mereka yang bisa lebih leluasa. Apakah mau ini bagus atau kemudian bengkok ke kanan ke kiri ya partai sebenarnya yang. Oke, masih Karena tentunya kalau KPU ini harus bersifat netral dan independen. Iya. benar sekali. Masih kami akan hadirkan lagi pemirsa perbincangan yang hangat kepada Bang Rinaldi dan juga Karena ini Pak semakin seru Dokter. ya. Semakin seru Membahas kembali. tentang ini nih, temanya Benar. luar biasa, Tapi kami tetap semakin seru. netralitas kok pemirsa menghadirkan setiap perbincangan kami. Tetapi saat Oke. lagi akan kami hadirkan setelah yang satu ini. Silahkan Abang. Silakan Bang Eka. Pemirsa masih bersama kami dalam acara Markombur dengan tema menariknya yakni transformasi verifikasi administrasi Bacalek. Kalau kita berbicara tentang verifikasi sudah pasti kita alamatkan kepada verifikator. Verifikatornya ini yang mungkin saja menerapkan kejujuran dalam setiap langkah kegiatan yang mereka taruh untuk keberhasilan yang terukur. Lantas dari pihak orang Bang Rinaldi selaku Komisioner KPU Kota Medan ini bagaimana mencakupkan hal-hal tersebut hingga mendapatkan hal-hal yang baik dalam setiap penyelenggaraan pemilu ini. Baik dari menghadirkan orang-orang yang terpercaya dari orang Bang. Pengawasannya gitu. Pengawasannya seperti apa? Menarik ya. Karena bakal calon yang mendaftar itu ke KPU Medan ada 892. 892 calon dari 18 partai politik. Nah, dokumen yang harus kami verifikasi setiap orang itu minimal ada 9 dokumen. Minimal 9 dokumen. Kalau dia pakai gelar maka ada 10 dokumen. Nah, dari sisi SDM mungkin KPU Kota Medan tentu sangat terbatas sekali ya, sangat terbatas. Karena itu yang mengerjakannya juga nggak bisa sembarangan juga gitu kan. Kita nggak boleh meng-hire orang lain untuk melakukan proses verifikasi. Kenapa? Karena data yang disampaikan kepada kami itu sifatnya masih data yang dikecualikan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu data pribadi yang tidak boleh diakses oleh publik. Jadi ketika kita meng-hire orang lain untuk mengerjakan itu sudah pelanggaran. Artinya kita memanfaatkan SDM yang ada di KPU dan orang yang dipercaya. Nah, sekretariat kita sendirilah yang menjadi verifikatornya. Nah, kalau sekretariat kita ini kan ASN yang memang secara integritas memang sudah diakui lah, karena mereka ada sumpah jabatan dan sebagainya. Dan berpengalaman pasti. Nah, dan pengawasan itu ya pengawasan pertama ya pengawasan dari kami komisioner melekat. Jadi proses verifikasinya itu bisa dikatakan 24 jam secara bergiliran Kalau yang memverifikasi bergiliran, kalau yang mengawasi itu saya, kebetulan divisi saya, ya 24 jam nggak boleh bergantian, karena saya cuma satu gitu ya kan. Paling bergantian sama kawan-kawan lah ya kan, saya istirahat sebentar tidur gitu, tapi tetap di kantor. Nah, apakah ada potensi verifikator ini melakukan kecurangan? Tentu tidak, saya katakan tidak. Kenapa? Karena mau kecurangan seperti apa yang bisa mereka lakukan, sebab di dalam silon itu ketika mereka salah dalam melakukan verifikasi, itu langsung terbaca oleh partai politik. Partai politik akan langsung protes, ya kenapa dokumen kami misalnya di TMS-kan atau tidak dibenarkan gitu kan, itu langsung terkoneksi seperti itu. Jadi proses langsung diklarifikasi. Jadi itu aplikasi ini bagian dari pencegahan itu sendiri. Nah, selain pengawasan internal juga ada pengawasan dari eksternal KPU, misalnya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Kita setiap melakukan verifikasi itu selalu mengundang Bawaslu, mengajak Bawaslu, dan kita kasih akses untuk melihat, ya, untuk melihat. Tapi mereka tidak boleh
memfoto atau mendokumentasikan karena ada data pribadi calon yang nggak bisa Bersifat kita privasi, publish. Nah, mereka juga bisa memberikan catatan-catatan lah gitu, apakah memang ada potensi kecurangan, kelemahan dan sebagainya ya. Tapi kalau misalnya kesalahan ya, kekhilafan itu tentu ada. Tapi yang namanya kekhilafan, kesalahan itu pasti terkoreksi. Pasti. Itu pasti terkoreksi karena langsung sistem dari silon itu akan dia ketika belum selesai diverifikasi dia nggak akan bisa diklik selesai misalnya seperti itu. Oke. Ya seperti itulah. Jadi cukup rigid dan detail KPU RI mengembangkan sistem informasi pencalonan ini atau silon ini. Bisa dipastikan tidak akan ada terjadi kecurangan baik dari Ya. secara internalnya ya. Ya, untuk kalau melakukan itu. Kalau saya ya pasti mengatakan kita pastikan itu tidak ada kecurangan. Tapi kalau misalnya kekeliruan, kekhilafan itu terjadi dan itu terkoreksi langsung oleh kami, langsung terkoreksi. Baik. Ya mungkin pada saat mengerjakan sudah jelang tengah malam, ya kan kopinya kurang udah habis. Ya, jadi ya udah kan? mantap tinggal 5 watt. Seperti itu, ya kan wajar ya. Kalau namanya 5 watt manusia. dicas saja di Dicas. Pakai fast charging pula Pas tuh. charging. Itu yang mau saya bilang. Tapi sejauh ini partai politik belum ada yang berkeluh Mengeluhkan. kesah Oke. ke kami, belum ada yang komplain. Sejauh ini ya belum ada. Mudah-mudahan ke depan juga tidak ada ya, tidak ada persoalan lah. Baik. Mudah-mudahan apa yang diungkapkan Bang Walid tadi, kami bekerja profesional, baik itu betul-betul ya itu juga yang dirasakan oleh partai Oke. politik lah seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan jujur secara mendalam ini ya. Iya, jujur, pasti harus. Oke, itu boleh bagian kita dari asas tanyakan pemilu. juga sama Pak Pak Walid Walid ini terhadap apa yang menjadi Statement ya. ungkapan ataupun statement dari Bangda kita, Bang Iya. Komisioner KPU Kota Medan, Bang Rinaldi ini, bahwa kalau Silakan. bisa dibilang ini sampai sekarang tidak ada keluh kesah dari berbagai pihak, artinya berhasil kalau bisa Iya. dibilang. Kritik boleh loh, nggak Iya. usah. Kritik saya boleh. Kira memang, saya kira memang itu ya terkait dengan yang disampaikan Bang Rinaldi tadi ini jadi semacam tantangan nanti kepada KPU terkait dengan banyaknya 800 tadi ya? 800 lebih ya. Ya kalau itu semua syarat-syaratnya sudah memenuhi dan Terpenuhi, baik gitu. benar, Apalagi bagaimana kita bayangkan misalnya ada 50% katakan daripada bacalek itu misalnya syarat-syaratnya harus diverifikasi faktual atau harus dicek langsung misalnya katakanlah ijazah dan lain sebagainya ke sekolah-sekolah. Tentu ini menjadi tantangan bagi KPU karena sumber Butuh daya waktunya manusianya kan juga, iya. ya ini kan berkejaran dengan waktu ya. Kemudian juga sumber daya manusia yang sangat terbatas dan juga tidak bisa diberikan kepada pihak luar gitu. Jadi ini menjadi tantangan. Nah, mudah-mudahan disitulah saya sampaikan tadi juga kita dorong partai politik sebelum misalnya memasukkan syarat-syarat daripada bacaleknya itu memang sudah mensortir dulu di internal mereka sehingga begitu masuk di KPU itu artinya partai politik kita yakinlah tidak ada niat jahat lah gitu ya untuk kemudian memasukkan yang tidak asli gitu ya ke silon KPU sehingga kerja-kerja KPU itu bisa lebih Terbantu lah ya. terbantu juga karena memang ya kita pahami juga kerja-kerjanya ini jadi sulit kalau begitu banyak nanti bacalek yang tidak memenuhi syarat ataupun ada syarat-syarat berkasnya yang harus dicek langsung karena sumber daya manusia dan keterbatasan waktu yang ada. Oke. Jadi ini tantangan kepada Bang Rinaldi dan mudah-mudahan ya bisa diselesaikan ya oleh KPU Medan misalnya. Dan dalam pastinya konteks tetap ini. menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Ya, kejujuran tentu dari saja. Karena hal-hal tersebut. kita nggak bisa memungkiri, tentu partai politik itu Godaannya besar. tidak hanya partainya, juga para elit-elit Personil. personal-personal di partai menjadi bacalek itu akan tetap berusaha untuk apakah kalau dia tidak mampu mempengaruhi partainya, dia mungkin akan datangi KPU, tidak Mencari mampu ke stimulus-stimulus ya, komisioner, Pak? dia datangi Verifikator ya? para Verifikator ya. ASN-nya Iya. gitu ya. Pasti dia akan usahakan itulah supaya bagaimana dia bisa lolos atau apapun itu kan gitu. Jadi itu jadi persoalan juga dan jadi tantangan bagi KPU. saya Tapi kira. seandainya kita mengatakan bahwa dengan apa yang diungkapkan dari Bang Rinaldi bisa dikatakan berhasil menurut Anda? Ya soal sampai dengan kebebasan? saat ini kita bisa katakan berhasil. Tentu ya kita harap sampai seterusnya berhasil. Seterusnya Ya karena ini pemilu ke depan ini kan tensinya luar biasa saya kira. Karena ada perubahan rejim nasional nanti akan kita lakukan di 2024. Jadi pileg dan pilpres dan kita akan menuju juga pilkada. Jadi tensi politiknya luar biasa sehingga penyelenggara pemilu kali ini saya kira bukan hanya kopi saya kira. Kayaknya perlu vitamin banyak-banyak Pasti, ini mereka. benar. Karena Semua mata selain tertuju hanya kepada mata, mereka jadi nanti. tenaga Pak, juga harus dapat kuat. angin segar, Pak. Iya, iya.
Perlu ya vitamin ya. Perlu vitamin juga. Kita kasih tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Narasumber kita Kita ini. apresiasi Yes. juga ya kepada pihak KPU ya, sudah luar biasa nih. Pak, terkait dengan silon ini, apakah ini benar-benar efektif dan efisien? Apakah nanti ini di jalan juga ada sebenarnya permasalahan kembali. internal gitu yang akan diperbaiki nanti ke depannya, Pak? Ya sejauh ini ya sangat efektif sekali ya. Kami tidak perlu lagi menerima bundelan-bundelan kertas yang sampai bergunung-gunung ke kantor KPU yang sangat kecil sekali. Artinya semuanya selesai by silon seperti itu ya kan. Ini sangat efektif dan efisien dalam proses verifikasinya juga nggak perlu kita melihat satu persatu berkas yang fisik yang memakan kertas ya. Artinya katanya tidak less paper ya, tidak Yes. less paper ya. Dan KPU sudah menggaungkan itu less paper dengan aplikasi ini ya. Baik. Ke depan seperti apa perbaikannya ya kita menunggu kritik dan saran dari partai politik sebagai peserta pemilu dan dari Dr. Walid ya terutama Oke. kritik dan sarannya nanti kita lihat seperti apa ke depan supaya lebih baik lagi. Baik, itu menjadi closing statement dari Bang Rinaldi. Kita beralih ke Pak Walid Mustafa Sembiring SOS MIP ini. Apa yang menjadi sumbangsi pemikiran Anda untuk perbaikan hal-hal substansial kepada pihak penyelenggara dan juga bacalegnya? Singkat dan Tentunya padat. harapannya Baik, ke depan. harapan ya saya kira begini ya. Kembali yang pertama adalah partai politik. Jadi para bacalek saya kira mungkin juga kita himbau bahwa kalau ingin menjadi caleg atau ditetapkan sebagai caleg itu ya ke partainya lah. Bagaimana kemudian partai itu mengusungnya bukan ke KPU-nya. Begitu juga nanti ketika mau menang, itu bukan bagaimana mempengaruhi pihak KPU sampai ke PPS bukan, tapi bagaimana mengambil hati masyarakat. Gitu. Jadi biarkan KPU bekerja dengan profesional, partai juga bekerja sesuai dengan fungsinya dan para caleg ya, mari ambil hati masyarakat. Bagaimana mereka membangun public trustworthy? Singkat dan padat, Bang, sebelum kita akhiri. Ya tentunya dengan sosialisasi yang rasional ya, tidak muluk-muluk Baik. dan turun langsung ke masyarakat. Saya kira itu itu. dia. Dan tentunya mengayomi masyarakat ya. Setuju, Iya. itu dia. Mengayomi cewek cantik pasti ya. Iya, kalau itu Luar penting biasa. kayaknya. Luar biasa, dan kami ucapkan juga terima kasih Aduh, Bang terima kasih, Rinaldi, Bang Walid Bang. ya, yang Ya, sudah terima kasih. mentransfer informasinya kepada kita bersama di sini, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan dari awal hingga detik ini. Ya, semoga ini dapat menambah wawasan kita bersama, dan tentunya saya Nur Hasanah dan rekan saya Muhammad Azrul Nasution, kita akan ketemu di episode selanjutnya. Terimalah persembahan akhir kami, yakni tanda-tandanya. Bang Ika.